Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Ya, karena saya ngomongnya pelan-pelan terus jawabnya pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat ya. Hari pertama. Ya, loh. Siapa yang tadi berangkatnya kehujanan? Ya, sama. Sama ya. Oke, semoga hujan yang tadi pagi itu ya ibaratnya berkat gitu ya. Kalau kita kan percayanya kan hujan itu berkat. Ya, di hari pertama kalian tembak kok hujan gitu. Kemarin kan nggak hujan ya, ya kan? Nah, hari pertama kalian tembak itu hujan dan itu berkat bagi kita semua gitu ya. Nah, selama 3 hari ke depan ada semua akan menjalani proses untuk penerimaan mahasiswa baru, di mana nanti mungkin ada beberapa materi yang disampaikan. Dan pada hari pertama ini saya yang memimpin gitu ya, karena Pak Rektor kebetulan ada undangan di gubernur sehingga bagi tugas. Ya. Nah, tadi kalian sudah berkenalan dengan Pak Rektor. Jadi rektor kita adalah Bapak Amrita Leonardo IEMN. Kemudian saya, Dr. Dewan Budi. Kebetulan Pak Rektor itu di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin. Jadi kalau nanti kalian yang prodinya Mandarin pasti akan ketemu dengan beliau. Saya di Prodi Informatika, Bu Yulia di Prodi Akuntansi. Nanti kita akan ketemu di masing-masing prodi. Nah, secara umum struktur organisasi di tiga. Jadi dari yayasan, kita yayasannya adalah Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia atau YPPI. Jadi kita masih keluarga besarnya YPPI. Kalau kalian mungkin dari TK, SD, sampai SMA, YPPI atau NSE gitu ya, kita masih keluarga besar, kita satu yayasan. Kemudian rektor satu bidang akademik dan wakil rektor dua bidang non akademik. Nah, kalau yang saya wakil rektor satu ini terkait dengan ada beberapa unit yang saya koordinasi, yaitu Biro Administrasi Akademik, kemudian perpustakaan, kemudian juga ICT, gitu ya. Terus juga untuk fakultas, ya karena saya membawahi bidang akademik, maka di bawah saya langsung adalah dekan-dekan fakultas dan kemudian di bawahnya adalah prodi-prodi. Nah, sedangkan kamu nanti bidang non akademik, Ibu Yulia itu terkait dengan bidang kemahasiswaan, kemudian terkait dengan HRGA, Human Resource dan General Affairs, ini adalah HRD dan Maintenance Engineering, kemudian Biro Keuangan. Gitu ya. Nanti kalau ada urusan dengan keuangan itu urusannya dengan Yulia. Ya, secara umum seperti itu. Terus secara struktur yang lain juga ada lembaga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dan juga pusat penjaminan mutu. Nah, terus ini perlu disampaikan di awal bahwa kita UIGA pada umumnya itu bekerja sama dengan berbagai kampus baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ini adalah peluang kalian untuk ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan kampus-kampus itu. Salah satunya adalah peluang untuk studi lanjut. Jadi setelah kalian selesai S1, misalnya kalian pengen langsung S2, itu bisa berkesempatan untuk melanjutkan di kampus-kampus tersebut, gitu ya. Termasuk yang dari Cina, yang dari Tiongkok, gitu. Banyak peluang beasiswa juga, ya banyak peluang beasiswa juga. Dan khususnya di periode jabatan kami dari Pak Rektor ini mencanangkan bahwa kita itu UIGA itu harus menjadi trilingual university. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dua hal itu wajib. Nah,
ada peluang juga bahwa nanti di tengah-tengah, kalau misalnya kalian mau studi ke luar negeri 1 semester atau berapa, ya, ada peluang ke sana. Ya, nah makanya sejak awal kalau kalian memang pengen ke sana, ya, tolong di prepare baik-baik, disiapkan baik-baik karena peluangnya ada, ya, peluangnya ada. Kalau nggak dipakai, bahasa Jawanya eman, gitu ya. Kita juga kerjasama itu juga kita sebenarnya pengen aja kirimkan mahasiswa ke sana, gitu. Tapi terus kadang-kadang mahasiswa itu kendalanya pertama bahasa, ya. Padahal meskipun ke Tiongkok sana, ke kampus-kampus itu pengantarnya adalah bahasa Inggris, ya, pengantarnya bahasa Inggris. Secara perkuliahan mungkin bahasa Inggris, tapi secara kehidupan sehari-hari kan kalian mau nggak mau harus bisa bahasa Mandarin, gitu kan ya, di sananya. Ya kan? Maka kenapa kami merencanakan bahwa ya kalian harus bisa 2 bahasa asing itu harus bisa. Ya. Nah, selain dengan di kampus luar negeri, juga kampus-kampus negeri dan swasta di Indonesia kami juga bekerjasama. Itu juga ada peluang untuk pertukaran pelajar. Jadi misalnya kalau kalian tahu programnya pemerintah yang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu salah satunya adalah pertukaran pelajar di mana kalian bisa menikmati 1 semester di sana, gitu ya. Nah, misalnya nih, kalau ada kampus negeri ya Pak, bisa masuk ke sana Pak. Nah, bisa juga, ada juga yang modal kerjasama seperti itu. Seperti misalnya sipil, gitu ya, misalnya ya. Kalau ada yang prodi sipil, sipil itu juga kadang pakai labnya ITS. Gitu. Jadi kita modalnya ada kerjasama supaya kalian itu tidak cuma jago kandang ya, supaya kalian tidak cuma hanya di UIKA, tapi kalian juga bisa menikmati di kampus-kampus yang lain itu seperti apa. Oke, terus, nah, bagaimana kehidupan di kampus? Masa studi atau istilahnya waktu tempuh kurikulum ya, waktu tempuh mata kuliah selama kalian akan studi di UIKA, normalnya adalah 4 tahun, 8 semester. Paling cepat 7 semester. Paling lama 14 semester. Nah, harapannya ya paling tidak minim-minimnya ya yang normal, ya kan? 8 semester. Ya kan? Kalau agak tidak normal, normalnya tapi dalam arti positif ya, kalian pengen cepat lulus semester 7 itu bisa. Ya. Apalagi dengan tadi programnya kita bisa lanjut studi ke luar negeri atau apa gitu ya. Kami juga menawarkan nanti ada program-program fast track. Jadi S1 mungkin di tengah-tengah kalian sudah lanjut ke sana dulu, tapi di sananya langsung lanjut S2. Karena ada tawaran seperti itu. Ya, jadi mungkin di semester 6 atau semester 7 itu kalian sudah ke sana, kemudian langsung studi di sana setahun bisa selesai. Di luar negeri itu kalau nyari S2 lebih cepat dibandingin di Indonesia. Ya, sehingga mereka ada program fast track yang 3+2 atau mungkin 4+2 gitu ya, sudah sepaket dengan S2. Ya, itu peluang. Ya, peluang. Nah, pada tahun pertama Anda itu sebenarnya masih, ya namanya masih barusan masuk, itu kan otomatis baru kenalan dulu, belum tahu modelnya kayak apa, bedanya apa sih SMA sama kuliah, gitu ya. Semuanya rata-rata SMA dan SMK ya, benar ya, benar. Ada yang mungkin fresh graduate tahun ini atau mungkin ada yang sudah sempat kerja dulu baru sekarang mau kuliah, ada, sudah kerja dulu, ya, ada juga ya sudah kerja dulu. Nah, kenapa kok kuliah? Kalau yang SMA ke kuliah mungkin disuruh orang tua, bener ya? Ada yang kuliah disuruh orang tua, yakin nggak ada yang tunjuk jari. Nah, ada yang disuruh orang tua.
gitu ya. Yang lainnya nih ngapain? Mau kuliah sendiri, bener? Hah? Bener ya? Yakin? Yakin. Gitu. Tadi ya, ini direkam ya, panitia ini direkam ya. Ini yang cuma jawab tadi yang disuruh orang tua cuma satu, yang lainnya ngomongnya ini alasannya yang lain. Yang mau kuliah sendiri siapa? Oh, banyak ya. Oh, ini direkam nanti ya. Nanti kalau lihat ya, kalau sampai nggak lulus tepat waktu ya, lo ketok ya. Janjimu ya, janjimu di awal ngomong tok, ya, semangatnya harusnya dijaga. Yang nggak ngatur, yang tidak disuruh orang tua maupun bukan karena mau kuliah sendiri itu alasannya apa? Tuntutan pekerjaan, nambah ilmu, oke. Nah, apapun alasannya diingat bahwa kalian masuk untuk belajar, ya, belajar. Apapun yang kalian akan nikmati selama perjalanan kalian belajar ini pasti akan bermanfaat. Ada yang belum apa-apa sudah merasa salah jurusan? No. Siapa tahu disuruh orang tua, Pak, saya tuh pengennya masuk informatika, tapi disuruh orang tua masuknya manajemen, katanya itu enak, paling gampang lulusin. Ada. Harapannya gini, ketika kalian masuk, itu yang beneran passionnya kalian di sana. Jangan sampai masuknya tuh gara-gara disuruh, gitu ya. Kalau kalian memang nggak punya bayangan disuruh itu mungkin oke, mungkin masih bisa terima, gitu ya. Kalian akan menjalani dengan oh ya wes tak coba saya lah nggak mau nyoba, ya kan. Kalau saya nggak tahu kok, ya kan. Karena saya nggak tahu, kebetulan disuruh orang tua untuk kuliah masuk ke itu ya wes jalani aja lah, gitu ya. Kan kalau yang masih dibiayai orang tua itu kan berarti kalian bertanggung jawab dengan orang tua, benar ya. Jadi kalian harus lulus itu tanggung jawabnya sama orang tua. Benar ya, itu harus diingat ya. Jangan sampai di tengah jalan hilang, ya kan? Orang tuanya bayari terus, tapi kan anak-anaknya nggak pernah kuliah, gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ya. Meskipun kalian merasa dalam tanda petik dipaksa kuliah, minimal jalani tanggung jawab kalian. Minimal kalian harus istilahnya mengembalikan tanggung jawabnya kalian itu ke orang tua. Itu yang harus kalian ingat. Kalau yang semangatnya untuk bekerja akan beda lagi. Ini apa? Cari ijazah. Satu. Ya. Dua. Ya Pak, kalau misalnya di pekerjaan itu, kalau saya cuma lulusan SMA tuh gajinya cuma ya di bawah UMR lah Pak. UMR-nya SMA itu kan beda sama UMR-nya S1 Pak. Benar ya? Begitu S1 tuh ibaratnya naiklah Pak, naik dikit-dikit lah. Ya. Tapi orientasinya hanya semata-mata demi ijazah. Ya. Emang akan sia-sia kalau misalnya 4 tahun kalian itu hanya kalian mati hanya untuk selembar kertas. Karena ketika perusahaan sikapnya dengan pimpinan itu enggak beres, ya. Toksik, gitu ya saya ya. Toksik. Mana yang mau mengerjakan kalian? Kalau misalnya kalian itu sifatnya begitu, kalian itu ketika kerjasama dengan tim tidak bisa, pengennya sendirian, introvert banget Pak aku Pak, introvert, tapi bukan begitu juga. Ya. Itu yang istilahnya non akademik, ya. Karena soft skill itu kan sifatnya non akademik. Kalau yang hard skill itu adalah yang terkait dengan prodinya kalian. Kalian belajar ilmu apa di prodinya kalian, gitu ya.
Sedangkan yang soft skill tadi, kepemimpinan, cara berkomunikasi, organisasi, itu juga kalian pelajari selama 4 tahun di sini. Jadi jangan serta-merta cuma kalau kalian kenal istilahnya mahasiswa kupu-kupu gitu ya, apa kuliah pulang gitu ya. Pokoknya kalau kampus itu nek ono kuliah tok, mari iku mulai dole nanti gitu ya. Sorry, ada yang bukan dari Surabaya? Siapa tahu roaming? Oh ya roaming ya. Kuliah pulang. Kalau datang hanya ketika kuliah, setelah itu pulang. Atau mungkin pergi kemana gitu ya dengan teman-temannya gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi manfaatkanlah bahwa di sini kalian juga bisa berorganisasi. Kalian juga harus bisa aktif untuk berteman dengan teman-teman yang mungkin tidak hanya di prodinya sendiri, tapi juga lintas jurusan. Justru di tahun pertama itu, kalian memang adalah pengenalan dan penyesuaian kebiasaan baru dengan dunia kampus. Tahun pertama itu manfaatkanlah untuk hal-hal yang seperti itu. Explore. Jangan cuma tahunya jago kandang cuma kerjakan tugas selesai, ya kan? Kuliah pulang, gitu ya. Jangan. Karena apa? Ketika kalian mungkin SMA, kalian itu waktunya diatur, benar nggak? Kalian mau nggak mau datang jam 7, pulang jam 2 atau jam 3 itu bisa nolak? Nggak bisa. Bisa milih, aku nggak masuk yang ini. Pelajaran ini aku nggak suka, aku nggak masuk. Bisa milih? Nggak bisa. Tapi ketika kalian di kampus, kalian bisa milih pelajaran apa yang mau kalian ambil. Ya, jadi nanti kalian juga akan menikmati mata kuliah yang mungkin ketika kuliah itu campur dengan prodi yang lain. Misalnya paling cepat, paling gampang agama. Gitu. Agama itu pasti gabungan prodi, pasti. Ya, campur dengan yang prodi yang lain. Gitu. Ya. Nah, tahun pertama nikmatilah dan jalanilah untuk pengenalan dan penyesuaian kebiasaan. Tahun kedua, berarti semester 3, 4, gitu ya. Itu kalian kan di tahun pertama mungkin karena masih kenal gitu ya, masih baru tahu, oh kuliah ternyata gini ya. Enak yo, akeh kosong yo. Akeh kosongnya itu dalam artian gini. Banyak kosongnya karena kalau kalian SMA kan terpola bahwa jam 7 sampai jam 2 itu full, sampai Jumat full. Gitu kan. Kalau kuliah ada jadwal-jadwal hari-hari yang ternyata nggak ada mata kuliahnya. Jadi dalam 1 minggu itu mungkin kalian Senin 2, Selasa 2, Rabu 1, Kamis 1, Jumat kosong misalnya. Ya. Karena kebetulan mata kuliah kalian kalau di semester 1 kan karena masih modelnya masih pakai. Ya, 19 SKS. Nanti ketika kalian ke RS dijelaskan. Ada 19 SKS yang modelnya pakai tadi. Sehingga cuma beberapa mata kuliah. Nah, banyak waktu yang kosong. Dan biasanya kalau yang tadinya dari SMA kemudian beranjak ke kuliah, menikmati waktu yang kosong itu malah kaget. Kagetnya apa? Kok enak, aku bisa tidur lebih lama, gitu ya. Aku bisa dolan kemana-mana, gitu ya. Karena waktunya kok lebih banyak yang kosong. Maka ketika tadi tahun pertama masih ibaratnya belajar tadi, di tahun kedua kalian harus sudah bisa mengatur waktunya kalian. Time managementnya main. Kapan kalian harus belajar? Tidak ada loh yang nyuruh kalian kalau SMA itu kan modelnya, oh ya ada tugas ini tiap hari ada PR atau apa kemudian oh ya besok ulangan gitu ya. Dan nah kalau kuliah itu mungkin akan menghadapi tipe-tipe yang berbeda. Kalian akan menghadapi ya seperti kalau SMA itu kan kalian punya guru yang macam-macam ya. Guru yang mulai dari guru yang lama lembut sampai guru yang tanda kutip killer gitu ya. Karena kan sudah menikmati semua. Nah, sama halnya, mungkin nanti kalian ketika kuliah juga akan ada dosen-dosen yang seperti itu. Ada dosen yang tiap
minggu harus kasih tugas. Tiap minggu pertemuan kalian harus presentasi. Ada yang nggak pernah. Jadi dari pertemuan pertama sampai terakhir itu nggak pernah ada tugas, tiba-tiba cuma ujian terakhir toh, gitu ya. Itu bebas, itu macam-macam. Ya. Nanti kalian akan menikmati hal seperti itu. Nah, gimana cara kalian untuk mengatur waktu? Ya, mengatur waktu. Bukan hanya dalam hal akademik, tapi juga dalam hal sosial. Sosialnya kenapa? Dalam 2 tahun pertama ini, kalian juga harus aktif berorganisasi. Yang tadi saya bilang soft skill. Kemampuan kalian untuk leadership, kemampuan kalian untuk berorganisasi, itu lebih baik dijalankan, dituntaskan selama 2 tahun pertama. Ikut UKM. Bagi yang suka badminton, ikut badminton. Ya, yang suka nyanyi bisa ada paduan suara secara produksi. Karena kebetulan Kak Sisil di belakang yang tadi MC itu paduan suara. Ya. Nah, nanti bisa ikut kepanitiaan macam-macam. Ya. Semester tahun pertama dan tahun kedua. Kalau kalian misalnya kelas 1, 2, 3. Kelas 1 itu paling gampang atau paling susah sebenarnya? Susah. Saya ketika kalian masuk, misalnya nih, SD kelas 1 sama SD kelas 6 itu paling gampang SD kelas 1 apa kelas 6? 1, gitu. Tidak mungkin yang kelas 1 itu diajari langsung kalkulus, gitu kan tidak mungkin kan ya. Diajari kan 1 tambah 1 sama dengan, itu malah TK malahan sekarang ya. Harusnya di tahun-tahun pertama itu kan istilahnya relatif paling gampang. Kalian juga ketika nanti di semester 1, karena itu kalian masih pengenalan, mata kuliah yang kalian ambil, itu istilahnya kebanyakan adalah mata kuliah umum. Agama, bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, nggak ada hubungannya sama perodian. Pak, saya tuh mau kuliah infor, tapi kok dapatnya kok bahasa Indonesia ini semester 1. Ya. Tapi jangan salah, ketika kalian ambil teknik gitu kan, kalkulus itu pasti wajib semester 1. Ya, ada kalkulusnya. Tapi nanti yang mungkin terhubungan dengan prodinya, misalnya impor misalnya, mata kuliah yang ada nyerempet-nyerempet muter program gitu ya, itu cuma 1 atau 2 mata kuliah aja. Sisanya adalah mata kuliah. Sehingga semester 1 itu istilahnya memang karena berat. Atau mungkin malah kalau nggak imbang gitu ya, laba ruginya kok rugi kok kabeh ini salah kabeh gitu. Ya, Mandarin langsung gitu. Eh, Mungkin jangannya kita masuk prodi Mandarin itu sudah sama Mandarin atau belum? Belum. Masuk prodi Mandarin karena mau belajar bahasa Mandarin. Gitu ya. Nah, kan tidak mungkin semester 1 itu buat puisi pakai bahasa Mandarin gitu ya. Bisa Pak, ChatGPT sama. Itu. Tapi ketika disuruh ngomong sendiri, suruh baca. Ahu, ahu, ahu. Ya. Maka semester tahun pertama dan tahun kedua, waktunya kalian itu paling gampang itu pelajaran-pelajaran yang paling gampang. Maka kalau kalian tadi orientasinya salah satunya adalah mendapatkan ijazah itu kan juga harusnya sama nilainya gitu ya. Kalau kalian mau ngejar nilai semester 1 dan 2 itu paling gampang. Jangan sampai di semester 1 malah drop. Justru semester 1 dan 2 harus kencang. Nah, karena itu paling gampang dapat nilai. Tuh, paling gampang nilai itu hari Senin, Selasa, Rabu, kebetulan sorenya tuh ada UKM Pak.
jam 4 sore ke atas. Nah, sorenya saya pakai untuk itu. Oke, boleh. Tahun pertama dan kedua aktiflah di sana. Ya. Terus jadi pengurus UKM. Habis itu naik ke BEM, naik ke PLN. Boleh. Justru itu adalah waktunya kalian untuk belajar hal-hal kayak gitu. Perusahaan ketika nanti kalian itu melamar pekerjaan, tidak lihat ijazahmu, nggak lihat transkripmu, tapi lihat mana kamu pernah jadi apa ketika di kampus. Oh, saya pernah jadi ketua UKM apa, gitu ya. Pernah jadi panitia apa. Oh, banyak banget ya portofoliomu ya. Pernah buat apa selama di kampus, gitu ya. Itu ada listnya, gitu ya. Itu akan lebih menjual daripada nilai akademikmu yang 4,00 tadi. Ya, maka manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Terus baru di tahun ketiga, bukan karena itunya, tapi karena ilmu yang mau dipelajari. Ya. Itu bisa. Nah, sehingga semester 5 kan, karena tahun ketiga itu ibaratnya kita sudah lulus. Ya. Tadi kan saya bilang, paling cepat itu kan bisa lulus semester 7. Jadi kalau semester 5, kan tahun aja sambil mungkin merencanakan kuliah ada proyek-proyek akuntansi ya jelas pembuang mungkin software-software sistem informasi akuntansi dan macam-macamnya. Mandarin karena kalian kornya di pendidikan sudah harus magang ke sekolah. Ya. Terus kalau yang lainnya akuntansi ya sudah ngomongin pembukuan, sudah bantuin teks. Kita kan benar di bawah ada teks center gitu kan ya. Sudah bisa gitu. Jadi semester kasih tambahan. Organisasinya tadi gimana Pak? Organisasi kalau saran saya ya, selesaikan lagi tahun 1 dan 2. Yang berikutnya ini dengan sertifikasi dan persiapan untuk lulus kan ibaratnya. Persiapan untuk skripsi. Gitu. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada MBKM. Jadi MBKM itu sebenarnya program pemerintah yang tadi salah satunya mungkin ada pertukaran pelajar, kemudian juga ada magang, terus kemudian juga ada KKN, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, riset dengan dosen. Ada juga nanti kemungkinan bahwa misalnya nih, dosen kalian itu merasa kalian itu mampu gitu ya. Kalian sama dosen. Ya. Kalau biasanya itu kayak, oh kalau saya harus melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, modelnya ya, pelajari itu, ya, pelajari itu. Untuk melaksanakan dengan alokasi maksimal 12 KS. Syukur-syukur ya,
Syukur-syukur kalau misalnya kalian itu bisa ikut yang program pemerintah. Ada programnya, ada program flagship istilahnya ya. Itu program pemerintah diakui 20 SKS sama perusahaan. UIK juga menerima banyak tawaran seperti ini. Cuma ketika mahasiswa ditawari tidak mau. Ya itulah susahnya di situ. Ya. Peluangnya ada, tapi mahasiswanya nggak mau. Karena apa? Pak, nggak enak. Anak-anak sekarang itu kan modelnya enak yang nyari yang enak-enak. Gitu ya. Ketika susah dikit, nggak mau, Pak. Ya. Ketika ada tantangan dikit, susah, Pak. Ya, saya rebahan aja enak, Pak. Ya. Ya, nanti kalau kalian kerja ya apa? Nah, manfaatkanlah peluang-peluang yang ada. Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, magang itu langsung ke perusahaan. Selama 1 semester itu kalian akan bekerja di perusahaan. Terima. Kenapa? Sekarang itu cari pekerjaan susah. Bener ya? Kemarin tuh ada yang Bu Yulia, temannya tuh ada info. Temannya Bu Yulia tuh nyari sopir, driver. Cuma nyari 1 atau 2 driver. Yang ngelamar itu ratusan. Dan rata-rata S1. Sebegitu susahnya nyari pekerjaan sekarang. Bahkan S1 aja ngelamarnya jadi driver. Mungkin kalau sekarang lihat kalian driver-driver Gojek itu juga kebanyakan S1. Lalu rata-rata sekarang sekolahnya semua S1. Bener nggak? Ya kan? Tapi nyari pekerjaan akan jadi susah kalau kalian tidak punya kemampuan apa yang spesifik yang membuat kalian ini unggul dibandingin yang lain. Ya. Kalau cuma jago kandang, nggak pernah kemana-mana, gitu ya. Taunya di Wigato, nggak pernah yang kemana-mana, ya nggak bisa. Nggak pernah berorganisasi, gitu ya nggak bisa. Kalau kalian baca iklan lowongan pekerjaan, syarat yang paling umum dituliskan di situ apa biasanya? Mampu bekerja dalam tim, benar nggak? Nah, kalau kalian biasanya introvert, Pak, saya introvert, saya kerjanya sendirian. Kalau saya dibantu sama teman-teman itu saya nggak beres-beres, Pak. Temanku tuh sukanya malah ngerecoki, gitu ya. Itu kan anggapanmu, ya kan? Anggapannya kalian seperti itu. Tapi ketika kalian nanti bekerja, apa ya bisa kalian bekerja sendirian? Tidak bisa. Pasti akan kerjanya tim. Dalam tim itu ada yang dalam tanda petik ada yang ngerecoki, gitu. Tapi ada yang ngasih support, ada yang macam-macam kan perannya dalam tim itu. Justru kalian dengan bekerja sama dalam tim itu, kalian belajar, kalian akan tahu, cara menghadapi orang yang kayak gini kayak apa, menghadapi orang seperti ini harus bagaimana, menghadapi bos yang seperti apa itu harus bagaimana, ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari. Terus kemudian penilaian akademik secara umum di UIK kita ada batasan nilai A, B, 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 C, D, E. Di mana D dan E itu dianggapnya kalian harus mengulang. D dan E itu adalah nilai yang tidak lulus. Nah, jadi minimumnya itu C. C itu lulus. Lolos. Ya, kalau C itu istilahnya kami lolos, gitu. Karena itu adalah batas nilai minimal. Ya. Yang baik apa? Ya harusnya yang atasnya. Ya. Dengan nilai yang gampang kok dapat A-nya kita 80 itu sudah A. Ya, 80 sampai 100 A, 749 AB dan seterusnya. Ya. Ini rank penilaiannya kita. Ya. Terus penilaiannya di WIKA itu ada nanti macam-macam. Ini tergantung dari mata kuliahnya masing-masing dan tergantung dari prodinya masing-masing dan tergantung dosennya masing-masing juga. Cuma di sini ada nilai UTS, UAS, terus tes data jadwal UTT, ini atau kuis gitu ya biasanya. Terus tugas individu, project, terus juga mungkin ada nilai keaktifan, partisipasi dalam kelas, atau juga MBKM. Tapi ini semua tadi kembali ke masing-masing dosen
yang mengaku mata kuliahnya. Dan masing-masing mata kuliah juga bisa beda-beda. Dosennya beda-beda, akhirnya juga beda. Dosen sama dosennya masuk, pasti dosennya akan jelasin itu. Nanti penilaian saya gini-gini, berapa persen. UAS berapa persen, tugas berapa persen. Kalian punya berapa tugas, seterusnya selama satu semester. Ya, kira-kira akan gitu. Terus, sertifikasi wajib. Di Wika ada 5 sertifikasi wajib yang harus ditempuh, 2 bahasa, Mandarin dan Inggris. Sedangkan 3-nya itu sesuai dengan prodinya kalian masing-masing. Ada sertifikasi internal di Wika, atau kalian kalau mau ngambil sertifikasi yang modelnya di luar, atau sertifikasi internasional, lebih baik. Tetap akan kami akui kalau memang yang mengeluarkan sertifikat itu reliable. Ya, jadi ada kriterianya. Kalau cuma kelas-kelas online-nya nggak jelas, ya nggak bisa. Ya, tapi kalau sertifikatnya Oracle gitu ya, kalau Infor ya Oracle atau mungkin Cisco atau apa, yo oke, terima. Gitu ya. Tapi kalau lembaganya nggak jelas, ya nggak bisa kami terima. Gitu ya. Ditambah kalau aku kasih mungkin ada brevet A dan B. Kalau Mandarin, HSK itu jelas bahasanya ya. Tapi kalau yang sertifikat lainnya itu kayaknya kayak Corel Draw, Photoshop, web design, macam-macam gitu. Ya, ada banyak. Ya, cuma intinya 2 sertifikat bahasa asing, kemudian sertifikat kompetensi sesuai prodi ada 3, sertifikat kompetensi yang lain juga tetap akan kami ambil. Ya, ini kan minimal ya, minimal 5. Kalau lebih dari 5 boleh. Terus di semester 5 ke atas tadi ada magang. Magang itu kalau biasanya tadi saya sampaikan Mandarin karena pendidikan biasanya magang ke sekolah, gitu ya. Atau kalau yang lainnya magang ke perusahaan. Ya, manfaatkanlah itu karena apa? Biasanya ini ada beberapa kasus yang modelnya gini. Ketika kalian magang ke perusahaan, dilihat pekerjaannya bagus, langsung lanjut. Jadi model perusahaan sekarang itu bukan mencari karyawan melalui lowongan pekerjaan, tapi melalui magang. Karena dengan magang itu kan kalian 1 semester kan dipantau. Pekerjaan kalian selama 1 semester itu gimana. Kalau beres oke, gitu ya, perusahaannya tertarik, pasti akan ditawari, kamu mau lanjut gak di sini? Enak kan? Magang langsung lanjut kerja. Nah, tapi ingat, kalau dengan magang itu kan biasanya tetap 5 atau 6. Sudah lulus belum? Belum. Selesaikan dulu kuliahnya ya, nak. Ya, karena apa? Biasanya langsung ditarik sama perusahaan, udah dapat gajian. Nah, kalau mahasiswa itu sudah merasakan harumnya uang, gitu ya, harumnya gaji, gitu ya. Terus, Pak, aku belum lulus, saya kasih dapat gaji kok, Pak. Saya belum lulus saja udah dapat gaji. Terus, kuliah ditinggal. Jangan, ya, jangan. Harus selesaikan dulu. Ya. Selain satu tadi tanggung jawabnya kalian ke orang tua yang bayari kalian, dan 2, kalau kalian diterima di perusahaannya diterima, tapi kan statusnya masih SMA, gajinya kan beda dengan kalian sudah lulus S1. Iya, maka diingat meskipun sudah diterima magang dan lanjut ke perusahaannya, selesaikan, tuntaskan dulu sampai kalian lulus S1. Setelah itu terserah kalian. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau misalnya ada mau pertanyaan, silakan.